Pasti terharu lah Mbak, namanya anak. Kalau Arsya mungkin ngomong kayak gitu terharu, tapi ya udahlah gitu. Anak misalnya aku melahirkan, ini anak yang nggak aku lahirkan tapi bisa mencintai aku sebegitu besar, siapa yang nggak terharu. Postingan Ajrel sendiri kan juga dia menyebut bahwa Bunda sendiri kan ibu yang selalu ada Jadi buat Jiel tuh dia. gini loh, Jiel tuh Sweet, enggak. manjanya, Jadi bener. Jiel tuh selalu bangganya sama aku tuh gini. Kalau ibu ke anak, bapak ke anak, ya harus sayang sama anaknya gitu ya. Saat itu dia melihat, gaya nih bundanya masih muda, nggak jelek-jelek amat kan. Waktu itu aku masih 28 tahun. Terus dia tuh selalu, gak usah ngomong di media. Ini sampai hari ini aja dia tuh kalau lagi dekat aku, Bunda, pipi kan udah segini, Bunda tuh masih segini, sekarang Bunda lagi apa? Oh, pas aku baru langsing. Ini sebulan 3 minggu yang lalu. Aku Sekarang tuh masih langsing, aku lagi walaupun- enggak, tadinya kan aku naik banget kan, terus aku lagi langsing. Dia tuh suka ngeliatin gitu. Kenapa sih, Jel? Ini ngangsingin diri ada apa sih katanya? Kenapa maksudnya, aku bilang? Ya aku takut aja, nanti Bunda udah langsing, pipi kan sekarang udah mulai umur katanya. Jadi di otaknya tuh itu aja. Jadi dia tuh kayak bilang, iya waktu itu Bunda tuh masih umur 28 tahun, bukan nggak pernah punya anak, tiba-tiba ngurusin kita. Itu tuh dia bangga-banggakan banget. Dan emang kenapa? Gitu kan, itu suatu hal yang baik kan gitu. Kalau anak banggain orang tua kandungnya ya wajar. Nah kalau ini anak banggain orang tua yang notabene memang sambung, harusnya kan kalian apa ya, bangga gitu, maksudnya seneng gitu, maksudnya kita bisa sedekat ini gitu. Itu sih. Tapi Terharu kadang nggak sih Bun? ini jangan di-cut nih ya, jangan diedit-edit. Nah, Iya. Pak, jangan, Kondisi. bukan gini. Maksudnya aku minta sama kalian, dan nanti kenapa aku minta nggak diedit gini. Aku nggak mau ada, maksudnya kayak kemarin akhirnya suamiku jadi, karena dia sebenarnya dia nggak tahu apa-apa, dia bingung, dia juga sebenarnya ini demi Allah Rasulullah dia tuh nggak pernah baca JL itu posting apa. Ini aku sampai bersumpah gini, lucu aja dia nggak pernah baca JL tuh posting apa tuh, dia nggak baca. Sampai dia, emang JL tuh posting apa sih katanya. Nah karena kalian tanyanya zaman ruko, yang akan dijawab sama dia adalah pembahasan ruko gitu, which is sudah basi juga gitu kan, udah lewat gitu jadinya. Nah makanya daripada kalian juga ngejar aku di Lumiere, aku jawabnya nanti sedikit-sedikit kayak Mas Anang lagi dibuatnya, mending kayak begini kan, kalian dapat cerita fullnya gitu. Jadi supaya nggak apa ya, nggak miskom dan nggak ada kata-kata yang nanti oh ini begini, janganlah, udahlah kalian, kita lagi PPKM gini, cari narasi, cari judul yang naikin imun, jangan yang nurunin imun. Yang ada nanti kamu dosa loh kalau aku sakit loh. Nah kalau aku stres gara-gara kalian ngasih judul macam-macam, wah dosa loh. Gitu. Bun, soal Aurel sendiri, benar gak sih Bun? Nggak mau kalau itu, kamu mancing-mancing aku kan. Nggak boleh itu keluar dari mulut kita dong. Itu harus keluar dari mereka. Itu kan rumah tangga mereka. Jangan aku yang mendahului. Kalau itu aku nggak mau, karena balik lagi ya, kalian pasti udah ngerti lah ya gitu. Tapi balik lagi, biarkan ini menjadi cerita mereka, biarkan ini menjadi bahasan mereka, rumah tangga mereka gitu. Jangan kita yang tiba-tiba so tahu, oh begini begitu, jangan. Mau lebih berhati-hati begitu dalam, atau lebih gimana? Apanya? Nggak, maksudnya nggak mau sesumbar gitu. Ya nggak tahu, tanya dong. Apa Arsy dong yang melarang susternya menikah gitu, ada? Iya, Uteng udah tua katanya. Uteng tuh udah tua, udah mikirin akhirat aja katanya. Dia tuh udah pintar, dia tuh Aurel banget. Udah, Arsy itu adalah Aurel, udah persis gaya ngomong. Aku sampai gini, satu pergi ada satu lagi, yang ulang suka bercanda gitu. Karena dia apa-apa apanya, dia tuh kiblatnya itu fansnya kakaknya, semua kakaknya berhijab, dia sekarang, tapi sebenarnya dia duluan yang berhijab, dia dulu suka pakai hijab, ditambah kakaknya berhijab, dia sampai sekarang tuh kayak wah udah deh, pokoknya kayak kakaknya, apa pengennya kayak kakaknya udah. Karena saling banget sama susternya atau gimana, saking larang gitunya? Iya bukan kan suster, dia sebenarnya udah bukan aku anggap suster ya, Uteng udah kayak keluarga. Karena mungkin aku udah yatim piatu gitu, aku udah nggak punya orang tua, jadi dia udah kayak orang tuaku sendiri gitu, udah kayak apa namanya, udah kayak emak lah aku gitu manggilnya. Karena
yang ngurusin kita, yang tahu kita, jeleknya kita. Jadi kalian kalau mau tahu oh jeleknya keluarga anak Ashanti itu gimana, tanya Uteng. Udah semuanya tuh dia tahu gitu. Dia yang orang yang benar-benar udah kayak keluarga lah gitu. Jadi kalau misalnya dia tiba-tiba sebenarnya dia nggak mau nikah, dia dijodohin, tapi dia nggak mau. Itu bukan konten, dia beneran mau dijodohin gitu, tapi kita jadiin konten gitu. Terus nggak boleh tapi sama kita. Terus dia juga nggak mau sih sebenarnya. Pun kondisi Aurel sendiri sekarang seperti apa? Dia mah senang-senang aja, dia nggak baca, dia nggak mau baca. Dia bilang pun aku nggak mau baca sosmed, aku nggak mau baca yang aneh. Dia sebenarnya juga kayak aku lagi detox juga yang namanya medsos ini. Cuma aku gara-gara kalian nih jadi baca-baca lagi kan. Kalau dia nggak mau baca-baca juga, dia nggak mau pusing, nggak mau stres. Tapi Bunda kan sebagai mama pasti banyak memberikan masukan untuk kesehatan Aurel sendiri Ya, dengan Mbak, keadaan yang dia namanya orang tua itu kan cintanya itu ke anak pasti luar biasa ya. Itu apapun itu aku pasti mengasih saran yang baik-baik aja gitu. Maksudnya jaga kesehatan apa, malah aku tuh kan paling bawel sama dia masalah vitamin, masalah minum ini minum itu sampai dia kadang aduh bun aku sampai maksudnya aku bega nih bunda suruh ini suruh itu, dia sampai kayak gitu. Jadi apa namanya nggak ada yang nggak, pasti pembahasan kita kalau udah ketemu tuh ya yang kesehatan lah, terus bercanda. Kayak kemarin aja mereka sampai jam 2 pagi di rumah kan, 3 hari yang lalu sampai jam 2. Tadinya katanya abang mau meeting jam 8 jadi nggak bisa lama-lama ya bun, ya tapi tetap kita kalau udah ketemu itu ngobrol bisa sampai pagi gitu. Akhirnya udah jam 1:30 pulang. Tapi Aurel pribadi ngurangi kegiatan nggak sih dengan kondisi sekarang? Kondisi apa? Ya, kondisi lagi sehat gitu. Kesehatan segala. Kondisi nggak? Nah itu tanya ke dia ya. kayak makanan gitu gimana nih, lebih protek nggak sekarang? Ah kamu mah nanyanya kayak gitu-gitu nggak mau nggak tahu. Kabar bahagia Bu. Iya. Kalau aku juga maunya. Tapi ya gini. Yang berhak berkomentar tentang itu mereka berdua lah. Ya aku balik lagi pokoknya orang tua akan selalu mensupport anak-anak. Tapi senang dengan keadaan sekarang ya. Tapi senang bundanya. Keadaan apa Mbak? Iya, maksudnya dengan keadaan dia itu. Nggak tahu. Tuh nanti nggak tahu nggak mau jawabnya, udah doain aja. Tapi Ya. ada pengajian dan Apa? ada pengajian dan Mas. Enggak. Bunda ini kan banyak juga nih netizen yang bilang soal kenapa Bunda nggak larang postingan Nazril gitu, tapi kalau postingan sosmed itu Lah sekarang kalau postingan anaknya posting ya, kecuali sebelum posting dia nanya, bun mau posting boleh nggak? Pasti aku nggak bolehin, karena aku tahu pasti ini hanya akan membuat aku dipuji-puji orang. Nanti ada pihak-pihak yang merasa tersakiti, tergini-gini. Demi Allah kalau aku tahu aja itu akan diposting, aku pasti akan larang. Padahal tapi postingan itu ada sebelum macam-macam ini gitu loh. Jadi postingan itu benar-benar kalian lihat dong tanggalnya. Kalian ini udah lama, udah jauh sebelum ini, dan postingan itu dia dikirim kok. Jadi dia mau podcast nih sama anak belakang rukonya dia. Kayak mau podcast cerita zaman-zaman dia dia bandel dulu lah, ngapain. Dia kan dulu makan telur puyuh aja 15 biji. Karena itu mau cerita di podcast, dikirimin lah foto itu. Aku itu inget banget, aku lagi di Lumiere, dia di rumah 1 jam nyampe aku rumah, baru aku nanya, Jel kenapa tiba-tiba posting itu? Gak ada masalah apa? Iya bun, aku dikirim sama si siapa gitu nama dia, postingan ini. Malah yang kita bahas tuh bukan kata-katanya, ya kamu kok itu siapa sih, malah bahas siapa orang yang ada di situ, karena kan aku nggak kenal. Jadi nggak ada bahas yang kayak gitu-gitu. Semenjak ini ya jadi heboh, jadinya disangkut-pautin kan gitu. Padahal ini postingan udah jauh sebelum apa kalian mau bilang, misalnya apa mereka bikin sesuatu gitu, itu sebelum itu lihat ya tanggalnya. Jadi jangan gara-gara ini terus disambungin ke yang lalu, jadinya kan nggak nyambung sebenarnya. Tapi ya senangnya orang kan disambung-sambungin gitu. Bunda, tapi melihat Azriel begitu menyayangi Bunda. Udah emang belum kan? Oh. Bunda, tapi ngelihat Azriel yang begitu menyayangi Bunda, pas bacanya senang terharu. Pasti terharu lah Mbak, namanya anak
kalau Arsya mungkin ngomong kayak gitu terharu, tapi ya udahlah gitu, anak bisa aku melahirkan ini anak yang nggak aku lahirkan tapi bisa mencintai aku sebegitu besar, siapa yang nggak terharu? Bukan terharu lagi, aku terharu, bangga. Padahal kalau aku pikir-pikir kayaknya aku juga selama jadi ibu nggak yang sempurna banget, aku ya marah-marah, aku ya galak, aku ya macem-macem. Kok bisa ya dia sayang banget sama aku gitu kan? Itu suatu hal yang kadang nggak ada di nalar aku juga gitu. Tapi ya ini kan semua ini semua tuh rencana Tuhan gitu loh. Ajriel sering gak sih ngomong kayak gitu, curhat di sama bunda juga tentang Dari dulu coba lihat postingan dia bertahun-tahun, dia sering banget begitu. Kalau mungkin bagi dia, kalau dia memuji orang tua kandungnya itu pasti udah biasa kali kan, itu kan udah nggak mungkin, udah tidak terbantahkan. Tapi kalau dia memuji aku, sosok baru yang ada dalam hidupnya sama 11 tahun ini kan, itu yang membuat dia mungkin mengapresiasi aku sebagai seorang ibu sambung. mensyukuri. Iya ya. Persiapan 17 tahun. 17 tahun Agustusan nanti gimana Tante? Gimana Bunda? PPKM perpanjang terus, mau siap-siap apa, nggak ada yang dia siap-siapin. Bun, tapi Ajriel waktu itu manja banget gak sih Bun? Dia Ya Allah, dia tuh masih gusel. Aku sekarang suka agak gimana karena udah gede banget kan. Iya. Dulu pas dia masih kecil kayaknya kalau dia dusel-dusel tuh masih lucu. Sekarang dia udah gede banget gitu, kayaknya kalau dia dusel, aduh Jel gitu. Jadi sambung yang menginspirasi itu the best lah, ini gimana nih? ya harus dong, kita kan kalau dulu image zaman aku juga kan punya ibu sambung ya gitu dulu gitu, jadi aku juga bisa merasakan bagaimana suka dan dukanya gitu. Jadi dengan adanya begini tuh aku senengnya ya, banyak orang yang kayak gini jadinya, pengen bunda di DM ku gitu, bunda aku sekarang terinspirasi dari bunda, aku pengen ke anak-anak sambungku juga kayak begini, kan bagus dong gitu. Ya yang bisa begitu, yang enggak juga ya ada juga ya gitu. Semua tuh tergantung dengan ketulusan kita. Karena saat aku menikah sama Mas Anang, aku menikah dengan seseorang yang saat itu kondisinya sedang tidak, maksudnya secara ekonomi juga kita lagi tidak bagus gitu, tidak ada. Kecuali aku menikah, Mas Anang orang kaya raya, aku nikah ya aku harus baik sama anaknya, kan enggak. Aku menikah sama dia karena memang aku juga cinta sama anak-anaknya, dan kita dalam kondisi yang saat itu sedikit terpuruk, karena bukan terpuruk lah, tapi dalam kondisi saat itu kita lagi bener-bener semua hasil duit kita tuh buat bikin rumah. Jadi kita kerja keras banget gitu dari nol banget. Jadi semua itu dimulai dengan suatu ketulusan, sehingga akhirnya ujungnya pasti akan indah. Bunda benar gak sih Ajriel cemburu sosial nih sama kedekatan Bun, kalau Li sama Oh nggak sama sekali. Malah Jiel tuh orang yang paling positive thinking anaknya. Jiel tuh bener, Jiel tuh anaknya yang nggak ya, aku nggak bisa cerita, tapi Jiel anaknya bener-bener, dia tuh nggak kayak gitu. Ajriel kayak